Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saat perang Uhud terjadi, saat itu pasukan muslim telah terpecah belah sehingga hanya tersisa beberapa orang di antara mereka, termasuk Thalha bin Ubaidillah. Kemudian baginda Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang naik ke bukit dihadang oleh pasukan musuh. Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga, seru Rasulullah SAW. Saya, wahai Rasulullah, jawab Thalha. Tidak, jangan engkau harus tetap di tempatmu. Saya, wahai Rasulullah, kata seorang prajurit Ansor. Ya, majulah, kata baginda Rasulullah SAW. Prajurit Ansor itu maju melawan prajurit kafir yang ingin membunuh Rasulullah SAW hingga menemui kesyahidannya. Rasulullah SAW meneruskan perjalanan, tetapi dihadang kembali oleh tentara musyrikin. Siapa yang berani melawan mereka ini? Seru Rasulullah lagi. Saya, wahai Rasulullah, kata Thalha mendahului yang lain. Jangan, engkau tetaplah di tempatmu. Lalu kemudian seorang prajurit Ansor menggantikannya, begitu terus hingga 11 orang prajurit muslim menemui syahidnya. Tinggal Thalha sendiri bersama Rasulullah SAW. Hingga kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Thalha, sekarang engkau wahai Thalha. Tanpa menunggu lagi, Thalha pun maju menghadang musuh dan menghalau mereka agar tidak mendekati Rasulullah SAW. Thalha pun kembali ke dekat Rasulullah dan menaikkannya sedikit ke bukit. Kemudian disandarkannya tubuh Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah menemui Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menyuruh mereka membantu Thalha. Thalha ditemukan dalam keadaan pingsan. Tak kurang dari 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan lembing, dan lemparan panah memenuhi tubuhnya. Darah segar menggucur dari tubuhnya. Semua orang mengira Thalha sudah syahid karena luka parah yang dideritanya. Tetapi ternyata ia masih hidup. Sehingga akhirnya Thalha mendapat julukan Asy-Syahidul Al-Hayyu atau syahid yang masih hidup. Sejak saat itu, jika ada yang membicarakan perang Uhud di depan Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar selalu menyahut, perang hari itu adalah peperangan milik Thalha seluruhnya. Seakan-akan ingin menebus ketidakhadirannya pada perang Badar, Thalha mempertaruhkan semuanya di perang Uhud. Sebab saat perang Badar terjadi, dia dan Sayyidina Sa'id bin Zaid telah diutus menjadi mata-mata di luar kota oleh baginda Rasulullah SAW. Meski demikian, Thalha tetap mendapat ghanimah Badar. Thalha adalah seorang pemuda yang cerdas. Keislamannya berawal ketika ia tengah berjalan ke Syam dan bertemu dengan pendeta yang mengabarkan kedatangan Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW. Ia bercerita kepada Abu Bakar yang kemudian mengantarkannya menemui Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan apa itu Islam kepada Thalha, dan dengan ringan Thalha pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Peristiwa keislaman Thalha menjadi berita yang amat mengejutkan, terutama untuk keluarganya. Berbagai bujuk rayu dari keluarga dan kaumnya tak lagi dihiraukannya. Pendirian Thalha tak dapat digoyahkan. Thalha dikenal sebagai orang yang jujur dan teguh pendirian. Sejak awal keislamannya, ia juga tak pernah ingkar janji dan dermawan. Pernah dia membawa peluang keuntungan dagang sebesar 700 dirham. Entah kenapa malamnya Thalha gelisah, risau, dan merasa tidak tenang. Istrinya sampai kebingungan melihatnya. Mengapa engkau gelisah? Apa aku telah melakukan kesalahan padamu? Tidak,
engkau tak melakukan kesalahan apapun, tapi memang ada yang mengganggu pikiranku. Pikiran seorang hamba yang tak tenang memejamkan mata sedang ada harta bertumpuk di rumahnya. Mengapa engkau sampai risau seperti itu? Bukankah banyak yang membutuhkan pertolonganmu? Besok pagi engkau bagikan saja uang itu kepada orang yang membutuhkan. Semoga Allah merahmatimu. Sungguh engkau wanita yang mendapat taufik Allah, saud Tolha bahagia. Pada akhirnya Tolha membagikan uang tersebut kepada fakir miskin Ansor dan Muhajirin keesokan harinya. Ia tak merasa berhak memegang harta sebanyak itu meski itu adalah hasil keuntungan dagangnya. Pantas jika Rasulullah memberinya gelar Tolha al-Jaud, Tolha yang pemurah, dan Tolha al-Fayyad atau Tolha yang dermawan. Tolha syahid pada usia 60 tahun dalam peristiwa Perang Jamal karena luka yang cukup dalam di kakinya. Atas semua kisah hidupnya yang tak biasa, Tolha menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga bersama 9 sahabat lainnya. Itulah kisah sahabat Nabi Tolha yang dijuluki As-Syahidul Al-Hayyu atau syahid yang masih hidup. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.